Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan lihat sebuah video yang mana di sini ada Habib Wahyu yang sudah sepuh ya teman-teman, mengomentari Habib Rizik yang mengajak perang musuhnya ya teman-teman. Cuma di sini ada plus minus ya teman-teman, ada kocaknya juga ya teman-teman. Mohon disimak ya. Oke, sebelum ke videonya kita lihat dulu cuplikan dari Habib ya teman-teman. Mana daging, mana daging. Mana ada para habib mau bergaul di musola, di masjid-masjid yang gratisan, ngajarin anak-anak sholat, ngajarin anak-anak alif bata, mau berbaur dengan masyarakat untuk bertakziah. Mereka akan datang di mana? Bajingan asu, jancuk. Gue ngeliat Viti bagaimana Habaib ini memperlakukan orang-orang yang masih bodoh di Indonesia pribumi. Sialan itu. Air aqua diludahin terus disuruh minum itu pribumi, mencicikan. Bajingan asu, bangsat emang Habaib itu. Gitu perilaku cucu Kanjeng Nabi, gak mungkin. Itu adalah cucu-cucu setan itu, cucu-cucu bajingan, cucu-cucu lonte itu kayak gitu itu. Masa gelas di air di gelas diludahin terus kemudian pribumi yang kurang beruntung itu disuruh meminumnya, walaupun itu ikhlas atas kehendak pribumi, tapi itu perilaku bajingan, itu perilaku binatang itu. Si Habib itu anjing itu. Oh, anjing keparat itu, bangsat lu memperlakukan pribumi seperti itu, anjing lu. Ya jangan ngomong ngajak perang aja, tentukan di mana tempatnya, tanggal berapa, tapi sebutkan siapa gitu. Jadi kita menontonnya itu asik, kita asik mau menonton nih ada perang antara kamu dengan siapa gitu. Terus yang kedua membuat bingung orang. Masa perang itu ditentukan tanggalnya dan tempatnya di mana? Kayak pertandingan anggar aja di mana tanggal berapa, kayak kejuaraan anggar aja. Nggak ada perang itu yang ditentukan tanggal dan tempatnya, nggak ada. Contoh kan baru-baru ini ada perang antara Hamas dengan Israel, ya kan? Memang Hamas menyurati Israel atau Israel menyurati Hamas atau ngomong di media massa, "Hei Israel, aku akan menyerang kamu tanggal berapa, di mana?" Kan nggak ada. Tiba-tiba saja Hamas mengirim roket ke Israel. Lalu terjadi saling serang. Nggak ada tempatnya di mana, tanggal berapa, nggak ada. Jadi aneh gitu loh kalau ada perang itu di mana tempatnya, tanggalnya berapa, nggak ada gitu loh. Mau perang apa gitu, ini kan nggak jelas mau perang apa gitu. Siapa lawanmu gitu, nggak jelas. Dan nggak ada perang-perang itu terus janjian dulu, nggak ada. Itu zaman dulu, zaman jahiliyah mungkin begitu, zaman kuno gitu. Ditentukan tempatnya. Sekarang zaman modern yang nggak ada kayak gitu. Jadi perangnya apa gitu loh. Kan ini kan masalah yang di kilometer 50. Ya kok ngomong saja. Saya akan mencari orang yang membunuh katakanlah 6 orang anak buahmu itu. Saya akan perang terhadap dia. Nah kalau perang terhadap dia tuh bukan tempatnya di mana, tanggal berapa. Itu adu pengacara gitu loh. Kamu siapkan pengacara gitu kan, terus menyelidiki hal itu.
Itu bukan perang tanggal berapa, lokasinya di mana. Kalau perang tanggal berapa, lokasinya itu kan perang tentara gitu loh. Terus di situ bunuh-bunuhan atau tembak-tembakan gitu. Kan kalau kau ngomong kayak gitu kan pengertiannya jadi seperti itu. Padahal mungkin maksud kamu itu akan memperkarakan siapa yang membunuh yang 6 anak buah kamu, yaitu dengan mempersiapkan pengacara akan menuntut ke otoritas tertentu dan sebagainya gitu. Saya akan persiapkan pengacara dan saya akan laporkan kepada otoritas tertentu, misalkan MPR, DPR dan sebagainya gitu loh. Bukan saya akan mari berperang, tetapkan tanggal berapa, lokasinya di mana. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi perang kayak gitu. Itu perang fisik. Nah kan nggak ada yang tahu musuhmu siapa sih gitu. Kalau kayak gitu mau perang di mana, misalkan di Istora Senayan gitu atau di Stadion Gelora Bung Karno gitu. Terus kamu nyiapkan pasukan, terus yang musuhmu menyiapkan pasukan, terus perang. Kan nggak ada seperti itu gitu. Jadi yang jelas ngomongnya supaya tidak membingungkan masyarakat gitu. Karena sebelumnya kau sudah pernah kan mengajak para muhibinmu serbu istana. Nggak nyerbu-nyerbu tuh. Ya, nggak pernah kan lu nyerbu. Kalau pidato sih sangar banget gitu. Siap berjuang. Siap takbir. Tapi mana? Gitu. Siap berjuang, siap serbu istana, berarti kan pasukan nih. Entah demo atau pasukan yang bersenjata gitu loh. Nah, muhibinmu sudah siap kan? Siap serbu istana, siap, dijawab gitu. Takbir kan begitu. Artinya kan sudah siap. Ya pasukanmu. Tapi nggak terjadi gitu loh. Berkali-kali kau mengancam-ngancam tapi nggak pernah terjadi gitu. Ya, terus gimana gitu? Jadi jangan bohong lah kan gitu. Jangan bohong, jangan apa namanya itu? Jangan halusinasi gitu loh. Tapi real, fakta gitu loh. Ya, gitu. Jadi sekarang jawab, diumumkan ke publik, ya. Terkait dengan ayo kita perang, tentukan tempatnya, tanggalnya berapa. Karena yang namanya perang itu tidak pernah ditentukan tempatnya. Nggak ada. Seperti Hamas menembak rudal ke Israel, nggak ada ditentukan tempatnya di mana, persetujuan dulu sama Israel, enggak. Tiba-tiba Hamas ngirim rudal Tel Aviv gitu. Nah kalau mereka sudah janjian dulu, tak rudal Tel Aviv, ya maka Israel siap-siap, ya dengan domnya itu, gitu. Jadi nggak ada, Bib nggak ada, Jik nggak ada, sorry Bib bukan Bib, Jik nggak ada itu. Perang itu ditentukan tempatnya nggak ada. Begitu juga tanggalnya. Contoh. Antara Rusia dan Ukraina udah berapa tahun berlangsung terus. Antara Arab Saudi dengan Yaman Selatan. Memangnya Yaman Selatan ngirim rudal ke Arab Saudi janjian? Ya enggak. Mana yang diroket? Ya enggak. Begitu juga sebaliknya Arab Saudi. Itu. Jadi nggak ada perang-perang tuh tempatnya ditentukan, tanggalnya ditentukan, nggak ada. Jadi kalau kau nggak bisa menjelaskan, ya kemudian orang kembali kepada kebiasaan kamu. Kamu tuh biasa teriak-teriak tapi nggak ada buktinya. Serbu istana, siap, takbir. Kan begitu, udah pakai nama Tuhan lagi. Itu, gitu loh, Jik ya, gitu, Jik begitu. Jadi saya ingin penjelasan sebagai rakyat biasa. Jadi kau ngomongnya tuh maksudnya apa? Jadi aku siap-siap menonton gitu loh. Asik nih, ada perang gitu. Antara pasukannya engkau dengan pasukan musuhmu. Nah kita nggak ngerti musuhmu siapa, pasukannya apa, nggak ngerti.
Jadi dijelasin gitu loh. Sama kayak gitu, kayak model perang zaman dulu, zaman jahiliyah kan begitu, ditentukan tempatnya. Gitu. Jadi begitu, Cik, gitu. Aku pengen tahu nih, kan sebesar apa kejantananmu gitu. Deh. Jadi lu jangan nyalain aku. Aku pengen nonton nih. Pengen nonton pembuktian daripada omonganmu gitu. Kamu kan, aku udah sering kan. Sekarang dulu zamannya di TV garang gitu. Tapi aku pengen buktinya gitu. Ya kalau kamu kuat itu kan gak mungkin kamu ditangkap polisi gitu kan. Gak mungkin kan. Apakah itu sudah perang namanya? Atau itu yang dimaksud perang? Ya kalau perang kan sudah ada korbannya, tentara lu yang korbannya 6 orang itu barangkali kan. Aku nggak ngerti nih, tentara lu tuh di mana nggak ngerti. Yang aku ngerti ada tembak-tembakan antara pasukanmu sama polisi kan gitu. Apakah itu yang dimaksud? Kamu mau perang sama polisi gitu? Ya kalau mau perang sama polisi seperti Hamas gitu loh, tiba-tiba Israel dirudal gitu. Tiba-tiba kok serbu markas kepolisian, Brimob gitu. Kan begitu. Ya simpel aja lah, aku pengen tahu nih musuh kamu siapa dan perangnya kapan gitu loh. Yang kamu, atau kamu aja yang menentukan kan gitu. Aku akan perang gitu. Musuhku ini tanggal sekian, jam berapa, tempatnya di mana, sesuai dengan perkataanmu itu gitu ya, Jik ya. Aku pengen nih nonton nih, asik lihat film kolosal kan gitu. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sudah menyaksikan Habib Wahyu malam menasihati Imam Besar Habib Rizik Syihab ya teman-teman. Dan di sini emang kalian bisa nilai sendiri teman-teman, Habib Wahyu gimana dan Habib Rizik gimana teman-teman. Kita punya penilaian masing-masing. Dan intinya ambil yang baik, buang yang buruk gitu. Dan tadi ada cuplikan dari Habib makan bekas makanan ya teman-teman. Itu yang katanya berkah. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Teman-teman semoga bisa diambil manfaatnya teman-teman, buang yang buruknya. Terima kasih, semoga saya selalu dan semoga kita mengucapkan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.